Siapa sih yang gak pengen punya otak cerdas? Selain belajar, banyak cara loh untuk mengasah organ penting ini. Seperti bermain piano elektrik sampai merakit Lego. Bagus banget untuk mengasah otak kanan kita. Nah, nutrisi buat otak jangan dilupakan ya. Ini nih, cemilan sehat dari kacang kenari yang mengandung omega 3 terbanyak dibanding jenis kacang lainnya. Kalau sayur yang bagus untuk otak, ya pastinya brokoli dong. Kali ini hadir dalam bentuk es krim. Wih, enak. Dijamin deh, teman-teman Unyil pasti suka. Yuk, kita tonton selengkapnya. Selamat menonton ya. Laptop si Unyil, kita belajar bersama. Di laptop si Unyil, kita belajar bersama. Cihuy, sekarang Unyil akan ajak teman-teman ke pabrik Lego. Iya, bata-bata kecil, mainan favoritnya anak-anak dan orang dewasa di seluruh dunia. Lokasi pabriknya di kota Billund, Denmark. Lego bisa menjadi permainan asah otak loh. Menyusun satu persatu sampai berbentuk utuh butuh konsentrasi tinggi. Kita pun jadi lebih kreatif deh. Ini dia teman, tempat di mana bata-bata kecil yang terkenal seantero dunia itu dibuat. Lokasinya di kota Billund, Denmark. Bahan utama pembuat bata berwarna adalah biji plastik. Biji plastik yang dipilih tentunya yang berkualitas baik, yaitu jenis plastik ABS. Nah, selanjutnya mesin akan menghisap otomatis biji-biji plastiknya. Setiap hari pabrik bisa memproduksi sebanyak 60 ton biji plastik loh. Mesin akan memanaskan biji plastik hingga suhu 250 derajat Celcius dan mencetak biji plastik sesuai cetakan masing-masing. Di sini ada 700 lebih mesin cetak loh. Kecepatan mencetaknya rata-rata adalah 3 juta bata setiap jamnya. Sebelumnya mesin sensor akan mencatat kode produksi pada kotaknya. Dari sekian banyak proses dekorasi ini adalah salah satu proses yang paling mahal. Maka dari itu, seluruh proses produksi dilakukan secara non-stop alias tanpa jeda istirahat. Jadi kira-kira ada 19 miliar bata penyusun yang dibuat per tahunnya. Waduh, itu sih banyak sekali. Cetakan bata penyusun juga beragam jenisnya. Kabarnya ada hampir 3.500 jenis cetakan yang terpajang di dalam gudang. Setiap cetakan dirawat dan dicek satu persatu sebelum dan sesudah digunakan. Selain mencetak bata penyusun, ada juga minifigur atau orang-orangan mini yang dicetak di sini. Lihat tuh, ada bagian kepala yang lagi dicetak. Semua hasil cetakan kemudian dikumpulkan pada sebuah keranjang. Setelah penuh, keranjang nantinya akan diambil. Ayo tebak, siapa yang akan datang mengambil keranjangnya? Itu tuh, ada si robot teman Unyil yang pintar. Robot ini sudah dilengkapi sensor yang mampu mengetahui keranjang mana yang telah terisi penuh. Keranjang akan dibawa dan digantikan dengan kotak keranjang yang kosong. Widih, top deh. Unyil juga pengen punya robot seperti itu. Wah, kalau Usro punya mesin cetak kayak gini sih asik kali ya. Usro bisa bikin kotak Usro sendiri, bersih dan bebas macet. Apaan tuh? Wah, ada robot. Ampun robot, Usro cuma ambil satu kok. Di proses distribusi masih ada robot yang membantu. Robot akan mengantar kotak keranjang ke gudang penyimpanan. Dengan menggunakan ban berjalan, kotak-kotak berisi bata penyusun siap diantarkan ke tujuan masing-masing.
agar bisa langsung masuk ke bagian pengepakan, penyimpanan, ataupun ke bagian dekorasi. Sebelumnya, kotak akan dicatat kode produksi dengan menggunakan sensor. Baru deh, kotak yang akan disimpan langsung masuk ke dalam rak penyimpanan. Terdapat 4 ruang penyimpanan seperti ini. Masing-masing memiliki luas kurang lebih 170 km persegi dengan tinggi 20 meter. Di dalamnya juga terdapat 4 buah robot yang mengatur keluar masuk kotak-kotak yang berisi data penyusun. Sekarang kita lanjut ke proses dekorasi yuk. Dari sekian banyak proses, kabarnya proses dekorasi ini adalah salah satu proses yang paling mahal. Karena di sini mereka harus menggunakan cat dan mesin yang secara otomatis dapat mengecat gambar yang presisi, alias harus benar-benar pas, tanpa meleset sedikit pun. Wih, pasti semakin kecil, semakin rumit juga pengerjaannya. Gak heran deh, kenapa mainan bata penyusun dari Lego banyak disukai anak-anak, juga orang dewasa di seluruh dunia. Ayo ngaku, siapa yang suka ngemil? Ngemil sih boleh, asal cemilannya sehat. Seperti mix raw peanut dan protein bar kacang kenari ini nih. Ayo kita belajar membuatnya. Langsung sama Om Ranu dan Teh Citra nih, entrepreneur muda asal Kota Kembang, Bandung, Jawa Barat. Kacang almond, kacang mede, dan kacang kenari. Selain kacang-kacangan, ada juga loh beberapa jenis buah kering untuk penambah sensasi rasanya. Seperti kismis merah, buah cranberries, dan si superfood goji berry. Wih, makin kaya gizi karena ada tambahan biji bunga matahari dan biji labu. Pertama kita rendam kacang almond dan biji bunga mataharinya terlebih dahulu. Taburkan garam laut sedikit demi sedikit, lalu rendam dengan air panas. Garam ini bisa membunuh bakteri jahat dalam makanan loh, tapi juga bisa menumbuhkan prebiotik atau bakteri baik untuk tubuh. Rendam selama 8 jam ya. Tenang, gak usah khawatir. Unyil sudah punya hasilnya kok. Jadi tinggal kita angkat dan saring deh. Setelah itu kita jemur dalam mesin. Teman-teman pasti bingung deh. Yap, mesin dehydrator ini bisa mengeringkan kacang. Seperti menjemur di bawah sinar matahari selama 12 jam. Yap, kacang jadi kering tanpa takut jadi gosong akibat panas berlebihan. Nah, sudah jadi nih. Tinggal kita campur. Raisa dan Fahri sudah gak sabar ya pengen cicipin. Sisain ya buat Unyil. Supaya lebih enak, langsung deh kita campur dengan aneka kacang dan buah kering lainnya. Jangan lupa nih, kita tambahkan juga buah aprikot sebagai penambah sensasi rasa asamnya. Mix raw peanuts-nya sudah siap kita kemas deh. Satu toples ini berisi 300 gram mix raw peanuts. Oh iya, ada satu lagi nih menu tambahannya. Iya, protein bar kacang kenari. Cara buatnya mudah banget kok. Tinggal campurkan mix raw peanuts tadi dengan sereal gandum. Tambahkan selai kacang tanah. Selain sebagai perekat adonan, protein bar jadi berasa manis dan gurih deh. Beri madu biar makin manis ya, seperti Unyil. Wah, loyangnya imut banget ya. Yuk, masukkan adonannya. Lalu taruh kacang kenari di bagian atasnya. Kalau sudah, tinggal kita diamkan sekitar 6 jam sampai kering. Tada! Ini dia hasilnya. Protein bar kacang kenari yang enak banget.
Camilan sehat ini dijual secara online. Harganya mulai dari Rp130.000. Camilan aneka macam kacang-kacangan ini adalah sumber pangan yang mengandung banyak nutrisi baik. Antara lain kandungan asam lemak, omega 3, omega 6, vitamin E, dan vitamin B6. Oh ya, vitamin E juga bisa menunda melemahnya memori otak karena faktor usia loh. Yap, konsumsi kacang-kacangan memang obat anti pikun. Tapi tetap ya, konsumsinya jangan berlebihan. Asik, akhirnya dapet juga nih cemilan sehat kacang kenarinya. Biarpun mahal, yang penting sehat. Waduh, ini pasti punya Melani nih. Tadi Unyi lihat dia belanja di pasar. Melani, ini bungkusannya jatuh, Mel. Aduh, gimana nih? Ya udah deh, ke rumahnya aja. Kasian Melani pasti nyariin tuh. Prinsip pembuatan es krim sebenarnya membuat rongga udara pada adonan es krim, sehingga volume es krim lebih besar dan tekstur lebih lembut. Nah, penasaran kan? Nonton sebentar lagi ya.